Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alfiano Ahmad. Halo dulur-dulur, apa kabar hari ini? Semoga keberkahan selalu menyertai kita bersama. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimanakah cara menggunakan Google Formulir, kawan-kawan. Dikarenakan apa? Hari-hari ini kegiatan kita dibatasi oleh pemerintah karena situasi yang tidak memungkinkan, yaitu adanya pandemi COVID-19. Sehingga kita harus mengerjakan tugas-tugas kita, pekerjaan kita itu dari rumah. Dan biasanya Google Formulir lah yang biasanya menjadi alternatif untuk mengirimkan setiap pekerjaan kita dari rumah. Oke dulur-dulur, langsung saja kita mulai menggunakan Google Formulirnya. Di sini saya akan mencontohkan yaitu dengan membuat sebuah soal ujian bagi anak-anak sekolah yang hari ini diliburkan dengan menggunakan Google Formulir. Oke, langkah pertama yaitu kita harus memasukkan dulu alamat Gmail kita di dalam aplikasi Google. Dalam aplikasi Google sehingga akan muncul tampilan profil Gmail kita. Kalau sudah muncul seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah menekan tanda kotak kecil-kecil ini dengan menggunakan mouse komputer kita, yaitu dengan klik kiri, sehingga akan muncul tampilan-tampilan fasilitas aplikasi Google. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memilih aplikasi Drive. Karena apa? Langkah pertama kita untuk menggunakan Google Formulir yaitu masuk ke dalam aplikasi Drive atau Google Drive. Kalau sudah muncul tampilannya seperti ini, dulur-dulur, langkah pertama kita adalah membuka lembaran baru, yaitu dengan ditandai tulisan baru. Kita klik kiri, kita scroll ke bawah, ketemu dengan lainnya, kita geser ke kanan, baru di sini akan kita menemukan aplikasi Google Formulir atau lebih dikenal dengan aplikasi Google Form. Kita klik kiri, maka kita akan mendapatkan tampilan Google Form yang akan kita gunakan pada hari ini. Sebelum kita memulai untuk membuat soal bagi anak-anak sekolah, yang perlu kita siapkan supaya untuk mempercepat durasi video kita, di sini saya sudah siapkan soal, simulasi soal, ada 5 soal nanti kalau nggak salah. Jadi nanti nggak perlu mengetik lagi, supaya mempersingkat waktu ya dulur-dulur, karena waktunya juga singkat. Oke, sebelum kita memulai untuk membuat soal, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah men-setting dulu, mau kita buat apa ini nanti. Kalau ingin kita membuat soal, berarti kita harus setting menjadi kuis. Caranya adalah kita masuk ke setting atau pengaturan atau setelan, klik kiri, maka akan muncul setelan ada 3. Yang pertama umum, presentasi, dan kuis. Untuk umum mungkin tidak ada yang perlu dirubah karena tidak berkaitan dengan hubungannya kita membuat soal. Kemudian kita langkah kedua, presentasi. Presentasi di sini kita mau buat apa? Kalau kita buat acak, misal ini, maka nanti soalnya akan beracak, tidak urut, akan berubah-ubah dari satu anak dengan anak yang lain, akan berbeda-beda nomor urutannya. Kalau enggak, berarti ya sama semua. Kita buat simpel saja, tidak usah diacak. Kemudian kita masuk ke kuis. Karena kita mau membuat soal, berarti perlu yang namanya penilaian. Maka dari itu kita harus centang untuk kuis ini supaya nanti kita bisa memberikan penilaian kepada di dalam soal yang mau kita kirim kepada siswa, sehingga siswa nanti langsung tahu hasil dari kerjaannya. Oke, langsung kita setting.
Yang pertama, rilis nilai. Berarti segera ya, kita segera diliris supaya anak bisa langsung tahu. Kemudian responden dapat melihat. Apakah anak diberikan kebebasan untuk melihat ini? Saya kira tidak. Pertanyaan tak terjawab, anak tidak perlu tahu. Jawaban yang benar, anak tidak perlu tahu. Cukup anak tahu hasil poin dari kerjaannya nanti. Oke. Mungkin itu langsung kita simpan. Kalau sudah tersimpan, maka barulah kita mulai untuk membuat soal. Langkah pertama, kita menempelkan dulu ini ujian apa. Di sini saya namai penilaian tengah semester genap. Copy. Kita tempel di formulir tanpa judul. Paste. Oke, deskripsi nggak perlu saya kira. Sebelum kita masuk ke soal, maka kita tulis dulu untuk anak supaya bisa menulis nama dan kelasnya. Kita tulis nama. Oke, nama. Nanti anak menulisnya di sini. Kita buat wajib diisi supaya nanti anak nggak teledor. Untuk menambah lembar baru, kita klik tanda plus di sebelah kanan. Klik. Kita tulis kelas. Oke, ibaratkan ini adalah strata SD. Jadi cukup anak menulis di antara 1 sampai 6. Kalau kelas 6 ya 6, kalau kelas 1 ya 1. Oke, kita klik wajib diisi supaya anak tidak teledor, lupa untuk mengisi. Kemudian langkah selanjutnya kita buka lembar baru untuk memulai membuat soal. Yaitu ada di sebelah bawah sendiri, tambahkan bagian. Kita klik. Karena sifatnya ulangan kita hari ini adalah pilihan ganda, maka kita menempelkan instruksi, yaitu pilihlah huruf A, B, C, dan D dengan benar. Copy. Kita klik di sini. Paste. Nah. Setelah kita tulis, kita tambahkan lagi seperti yang di atas tadi. Baru kita memasukkan soal. Soal pertama. Copy. Paste, kemudian jawaban, pilihan jawaban, kita copy, paste. Pastenya di opsi 1 ya, jangan bingung. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau satu soal ini sudah jadi, maka perlunya kita memilih sekiranya mana jawabannya benar, supaya anak nanti memilihnya sesuai dengan apa yang kita pilih. Misal ini contoh, kita klik ini aja, kita klik kunci jawaban ini sebelah bawah, klik. Skornya berapa? Kalau kita buat 5, berarti kita buat ibaratnya 20. Skornya per soal 20. Kita klik ya, soal 20 kita klik, ibaratnya yang benar ini ya. Selesai. Jadi ini sudah ada nilainya. Nanti kalau anak membuka ini, maka ketika dia memilih soal yang benar, maka nilainya 20. Ini tampilannya. Kita buka lagi seperti yang pertama tadi, kita klik tambah. Kita masuk ke soal kedua. Copy, paste, terus kemudian mana tadi, jawaban, pilihan jawaban, copy, kita paste di opsi paste, baru kita pilih kunci jawaban dengan nilai yang sama ya, dulur 20. Baru kita klik mana jawaban yang paling benar.
Ini contoh saja ya. Ini saya nggak terfokus pada yang benar dan salahnya. Intinya contoh saja. Selesai. Masuk ke soal kedua seperti biasa. Kita tambahkan. Masuk ke redaksi soal ketiga. Copy. Kita paste di kolom pertanyaan. Kita copy pilihan jawaban, copy, paste. Kalau sudah, kita kunci jawaban dengan nilai yang sama 20. Kita klik, ibarat kata yang benar adalah ini. Selesai. A few moments later. Kemudian masuk ke soal berikutnya. Oke, masuk ke soal terakhir karena kita membuatnya 5, mencontohkannya. Copy, paste. Masuk ke pilihan jawaban. Copy, paste. Kunci dengan nilai yang sama yaitu 20 dengan jawaban klik. Selesai. Kalau sudah selesai dalam proses pembuatan soal, langkah berikutnya adalah preview atau pratinjau. Pratinjau di sini adalah untuk mengetes hasil kita membuat soal apakah sudah tepat atau belum, atau sudah benar atau belum. Kalau sudah sekiranya benar, maka langkah berikutnya adalah kirim. Kirim ini menandakan bahwasanya kita membuat soalnya sudah pada titik final atau sudah syarat akhir. Kalau sudah muncul kiriman kirim formulir, maka kita klik tanda rantai yang ada di sebelah tanda tanda amplop. Kita klik sehingga muncul tautan berupa alamat web yang akan nanti dikirim kepada siswa. Kalau sekiranya ini alamat web ini menyulitkan anak untuk menghafal atau melihat terlalu panjang, ini bisa diperpendek dulur-dulur, yaitu dengan cara mencentang perpendek URL. Klik, maka akan berubah menjadi lebih pendek dari tampilan yang pertama tadi. Kalau sudah muncul seperti ini, kita salin. Baru alamat inilah yang nanti kita kirim kepada anak-anak kita yang akan kita berikan soal ujian tadi. Cukup mudah kan dulur-dulur? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.